Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam. Di sini saya sebagai pemateri yang satu, perkenalkan nama saya Hebran Purnama yang akan menyampaikan tentang apa sih itu penelitian ilmiah gitu ya. Nah, di pembahasan kali ini ya sebagaimana di daftar isinya, kita ada definisi penelitian ilmiah, jenis-jenis penelitian ilmiah, terus definisi karya ilmiah, dan jenis-jenisnya, contoh penelitian ilmiah, serta cara mencari ide atau permasalahan untuk penelitian ilmiah. Ya. Nah, di sini kita mari belajar bareng-bareng tentang penelitian ilmiah. Mulai dari yang pertama, itu penelitian ilmiah. Oke, kita akan belajar tentang penelitian ilmiah, di mana penelitian ilmiah diartikan sebagai suatu upaya menguji kebenaran tentang suatu teori atau fenomena dengan menggunakan metode ilmiah. Dan penelitian ilmiah bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Dan jenis-jenisnya penelitian ilmiah terbagi dua, yaitu penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Nah, di mana penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menemukan teori baru, menggambarkan realitas yang kompleks, dan memperoleh pemahaman makna, pemahaman. Nah, penelitian kuantitatif bertujuan untuk menunjukkan hubungan antara variabel, menguji teori, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Nah, biasanya yang kuantitatif itu lebih ke matematis lah ya, matematis yang statistik. Nah, di sini penelitian ilmiah itu ya sebagaimana yang sudah disampaikan adalah untuk mencari atau menguji suatu kebenaran gitu ya dari suatu fenomena yang kita pilih gitu biasanya. Nah, penelitian ilmiah juga di sini ada dalam penelitian ilmiah terdapat suatu variabel yang sudah saya sebutin tadi. Ada variabel di penelitian kuantitatif ya, ada hubungan antar variabel. Nah, variabel adalah besaran yang besarnya berubah-ubah. Itu variabel bervariasi membentuk sekumpulan data yang bervariasi dan informasi itu. Sekumpulan data dan informasi. Berdasarkan fungsinya, variabel terbagi menjadi dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat gitu. Kalau variabel bebas sendiri adalah variabel yang mempengaruhi kalau variabel bebas itu variabel mempengaruhi variabel lain gitu ya. Kalau variabel ini bebas. Nah, sedangkan kalau variabel terikat ya variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Kebalikannya. Nah, untuk langkah-langkah kerja penelitian ilmiah sendiri berturut-turut ya kalau ya, sistematik itu adalah menemukan topik penelitian. Nah, kamu itu menemukan dulu topik penelitiannya. Terus kamu menghipotesis lah, hipotesis itu jawaban sementara ya. Menghipotesis. Oh, gini gitu ya. Dari penelitian kamu yang ini, yang kamu ambil tuh topiknya. Terus melakukan percobaan gitu. Melakukan percobaan atau mengumpulan fakta-fakta tentang topik yang kamu ini pilih dan menulis kesimpulan. Nah, kesimpulan dari penelitian ilmiahnya. Setelah melakukan sejumlah penelitian ilmiah, maka perlu dibuat suatu laporan berupa karya ilmiah. Nah, setelah kamu melakukan penelitian ilmiah itu, kamu dibuatkan suatu laporan yang bernama karya ilmiah. Ya, nama karya ilmiah. Nah, apa sih itu karya ilmiah? Di sini kalian pernah nggak pas SMA gitu dikasih project tentang KTI atau karya tulis ilmiah? Nah, di mana gue cerita sedikit ya. Aku pernah bikin karya tulis ilmiah pada saat SMA kelas 11 dan di situ aku memilih topiknya itu tentang lumut gitu ya, tentang lumut itu. Jadi kayak semacam meneliti lumut kayak berapa lama sih gitu. Ini biasanya kan lumut kan dari tahun-tahun yang belakangan gitu. Jadi aku meneliti lumut sama ada timnya, ada ininya anggotanya atau lebih tepatnya pakai kelompok lah ya kalau di sekolahnya. Nah, itu juga dilakukan pada saat liburan lah, liburan atau study tour, study tour. Jadi kita kasih project KTI.
Nah, oke, kita lanjut aja. Apa sih itu KTI? Nah, di sini karya tulis, ya area ilmiah merupakan karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Nah, karya ilmiah juga biasanya ditulis untuk mencari jawaban mengenai suatu hal dan untuk membuktikan kebenaran tentang sesuatu yang terdapat dalam objek tulisan. Maka sudah selayaknya jika tulisan ilmiah sering mengangkat tema seputar hal-hal yang baru, aktual, dan belum pernah ditulis orang lain. Nah, jadi kayak semacam masa kini gitu ya, atau topik-topik yang belum pernah ditulis. Di sini juga sesuai dengan cirinya yang tertulis, maka karya tulis ilmiah dapat terwujud dalam bentuk makalah. Nah, dalam bentuk-bentuk karya ilmiah itu ada bentuk makalah. Nah, di sini juga makalah, artikel, laporan praktikum, ada skripsi, ada tesis, dan disertasi. Nah, yang pada dasarnya kesemuanya itu merupakan produk dari kegiatan ilmuwan, gitu ya. Dari kegiatan ilmuwan, ya tadi penelitian ilmiah. Di sini artikel ilmiah atau artikel, ya di sini aku ambilnya contohnya artikel ilmiah populer gitu ya. Berbeda dengan artikel pada umumnya gitu artikel. Artikel ilmiah populer tidak terikat secara ketat dengan aturan penulisan ilmiah. Gitu. Sebab cara praktis penulisan karya ilmiah 5 ditulis lebih bersifat umum untuk konsumsi publik gitu. Yang mudah dibaca lah ya, yang mudah diterap. Nah, terus ada kayak disertasi, ada tesis, ada skripsi, ada makalah gitu. Nah, di sini disertasi, tadi disertasi. Mungkin kalian masih bingung apa sih itu disertasi itu. Nah, disertasi itu pencapaian gelar akademik tertinggi eh, untuk mendapatkan predikat doktor atau gelar doktor gitu. Gelar doktor atau PhD lah, PhD. Dimungkinkan mahasiswa manakala mahasiswa S3. Nah, ini disertasi. Terus kalau untuk tesis sendiri kalian juga udah tahu mungkin. Nah, ini juga untuk pendidikan pasca sarjana ya atau S2 lah, S2. Tesis adalah jenis karya ilmiah yang bobot ilmiahnya lebih dalam dan tajam dibandingkan skripsi. Nah, ini tesis. Terus skripsi. Nah, skripsi ini diperuntukkan untuk mendapatkan gelar sarjana ya atau biasanya dilakukan oleh yang mau ini S1, S1. Nah, biasanya. Nah, skripsi itu S1, tesis itu S2-nya dan disertasi itu S3-nya. Terus yang terakhir ini ada makalah. Makalah ini adalah kertas kerja pada prinsipnya sama dengan makalah ya. Kertas kerja dapat dibuat analisis lebih dalam tentangnya. Ya, makalah sendiri. Nah, di sini untuk contoh penelitian ilmiahnya itu ya seperti tadi juga contoh penelitian ilmiah ya yang aku bangun tuh yang kayak meneliti sebuah lumut gitu ya, untuk penelitian ilmiah. Nah, ini contoh dari sini itu ada penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Untuk metodenya sendiri di kuantitatif itu ada metode yang terdapat dalam jenis penelitian kuantitatif, ada jenis penelitian kuantitatif adalah eksperimen dan survei. Nah, itu di jenis penelitian kuantitatif ada beberapa metode yaitu eksperimen dan survei. Contoh jenis penelitian kuantitatif metode eksperimen. Untuk penelitian kuantitatif contohnya dalam metode eksperimen ya. Nah, di sini ada judul pengaruh pembelajaran inquiry terhadap penguasaan tata bahasa mahasiswa jurusan bahasa Inggris. Nah, pembelajaran inquiry terhadap penguasaan tata bahasa mahasiswa jurusan bahasa Inggris. Nah, di sini ada rumusan masalahnya itu apakah terdapat perbedaan penguasaan tata bahasa antara mahasiswa jurusan bahasa Inggris semester 2 yang diajarkan menggunakan pembelajaran inquiry, ya pembelajaran yang berbeda lah dari jangan mereka yang diajarkan dengan metode pembelajaran konvensional biasanya. Terus di sini juga ada penelitian kualitatif. Nah, di penelitian kualitatif itu ada pun metode penelitian kualitatif adalah fenomenologi, ya antara lain ada agronoteori, etnografi, studi kasus, dan naratif research ya. Nah, untuk contohnya sendiri penelitian kualitatif, di sini ada contoh dari jenis penelitian kualitatif, yaitu yang pertama itu pemanfaatan sampah plastik dengan karya seni kaligrafi di masyarakat. Ini adalah studi kasus desa Pandarejo, ya, kayak pemungutan sampah lah.
Pembuatan sampah, plastik dengan karya seni kaligrafi di masyarakat. Kalau kualitatif itu lebih ke analisis sama deskriptif ya. Nah, terus di sini juga ada kota layak di Pampel dan pendidikan. Dikasih sekolah pergerakan di Pampel dan pendidikan di lingkungan kota metro di Lampung. Terus yang terakhir itu dari contohnya itu aktivitas city branding Kota Bogor dengan program Bogor sendiri. Dengan program Bogor berlari. Nah, perlu diingatkan untuk kualitatif sendiri lebih ke analisis dan deskriptif. Lebih ke kalau kuantitatif sendiri lebih ke matematis dan Nah, yang pembahasan selanjutnya itu cara mencari ide penelitiannya ya. Cara mencari ide penelitian. Cara mencari ide penelitian. Nah, dalam kesulitan terbesar seorang penulis pada umumnya tidak mempunyai ide untuk ditulis gitu ya. Banyak penulis gagal karena tidak menemukan ide yang cemerlang, digarap sehingga menyerah sebelum berlomba. Nah, ini dalam perlombaan ya. Pada hakikatnya ide harus dicari, digali, diselami, dan dianalisis serta diolah dengan berbagai asumsi dan teori. Nah, dalam konteks perlombaan, nah ini dalam konteksnya perlombaan, kayak karya tulis, model-model pembelajaran yang lazim digunakan di sekolah tentulah dianggap kurang inovatif karena diciptakan oleh ahli yang sudah ada. Sehingga mungkin pengaruhnya sangat baik, tapi idenya dianggap biasa. Nah, berkaitan dengan itu, maka jika terpaksa menggunakan model yang sudah ada, dan bisa menggunakan yang sudah ada, karena relevansinya dengan masalah yang diteliti, maka ada baiknya diberi sentuhan kreativitas. Maka ya dikasih kreativitas sedikit, ya kreativitas yang benar-benar menunjukkan inovasi kamu lah. Misalnya memadukan dengan media atau alat kita sendiri, menggabungkan dengan sumber belajar yang dianggap menyempurnakan model, atau mengembangkan strategi yang inovatif dalam penggunaan model pembelajaran. Cara terbaik memperoleh ide brilian, cara terbaik memperoleh ide brilian adalah dengan menempatkan banyak ide. Artinya, ide harus dicari sebanyak-banyaknya sebagai alternatif. Untuk mencari ide sendiri di sini, ide unik yang orang tidak pikir, orang yang tidak terpikirkan gitu. Biasanya ada kan ide unik, oh ini ya yang orang lain tidak terpikirkan, pasti ada. Jangan muluk-muluk lah menentukan ide. Meskipun ide sederhana, jika digarap dengan baik, maka dapat menjadi karya yang besar. Nah, banyak orang mengusung ide besar, tapi prematur dalam penggarapan, maka akan melahirkan karya yang hambar. Nah, makanya tapi banyak pula orang mencoba menyeret ide besar, bahkan basi, tapi digarap dengan apik dan dengan sentuhan kreatif sesuai konsep konsep pembelajaran, menghasilkan karya besar dan luar biasa. Terus di sini juga ada salah satunya itu, ya tadi kan suruh di banyak cari ide ya. Kalian bisa lah kayak semacam orang-orang gitu kayak analisis atau apa gitu tuh ini mencari sebuah ide lah. Kumpulkan semua ide yang banyak lah. Terus di sini juga ada menjawab kesulitan siswa. Nah, kesulitan siswa itu merupakan sasaran empuk untuk suatu ide ya. Biasanya kayak ketika siswa atau bertanya atau apa gitu atau sedang kesulitan lah ini ya nanya ke guru. Nah itu juga misal ada sesuatu hal yang tidak terpikirkan gitu. Itu juga bisa menjadi suatu ide dari penelitian ilmiah. Misal ada ya siswa itu mendapat kesulitan yang kayak semacam ini tuh gimana sih Bu? Nah itu bisa itu juga bisa menjadi suatu ide dari penelitian ilmiah. Bagaimanapun baiknya, nah, sesuatu yang disodorkan jika tidak berorientasi pada upaya membantu siswa dalam belajar, maka karya kreatif itu tidak bernilai baik, kan? Dan akhirnya adalah kepada siswa dalam belajar. Oleh karena itu, yang disodorkan adalah kebutuhan siswa dalam belajar terhadap prinsip dan pelaksanaan. Berpusat kepada anak, menantang, mengembangkan beragam kompetensi dapat dijadikan kekuatan karya atau ide. Ini ada dalam kurungnya berpusat kepada anak, menantang, mengembangkan beragam kompetensi dapat dijadikan kekuatan atau karya ide atau karya atau ide kekuatan karya atau kekuatan idenya. Nah untuk materi satu sendiri cukup di sini ya. Thank you for your attention, atas perhatian kalian.
Kurang lebihnya pemateri satu mohon maaf. Ya, kurang lebihnya pemateri satu mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan bila ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Oke, selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang atau selamat malam.